بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman? Siswa kelas 5 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi ya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Semoga kalian hari ini semangat dalam belajarnya. Teman-teman, siswa kelas 5 SD Islam Imam Syafi'i, sebelum belajar mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Teman-teman, hari ini kita masih mempelajari buku tematik 5 ya, yaitu tema 1. Kita masih mempelajari tentang mengenal organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ketiga dan keempat. Materi pembelajaran 3, kita akan mempelajari 1 sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 2 menjelaskan luas dan letak negara Indonesia, 3 menentukan ide pokok dari teks. Nah, sekarang materi pertama yaitu sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perhatikan ya teman-teman bacaan di depan kalian ini. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan dalam satu wadah penampungan. Nah, ini adalah contoh dari air seni kelinci yang diolah oleh Pak Rudi. Ini adalah tempat saluran-saluran air seni tersebut dikumpulkan. Ini adalah tempat air seni itu ditampung dalam satu wadah atau jerigen. Nah, selanjutnya terjadi perbincangan antara Edo dan Pak Rudi. Edo merasa bau sekali. Dia nggak tahan terhadap bau air seni kelinci tersebut. Ih, bau sekali, kata Edo ya. Langsung Pak Rudi membenarkan, benar Edo, air seni kelinci ini sangat bau. Tetapi air seni kelinci ini juga sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai pupuk cair organik, membantu para petani dalam menanam sayur-sayuran, buah-buahan, agar tanamannya cepat berbuah. Tanaman akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Selanjutnya, tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya Pak Eko. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan air seni tersebut. Nah, Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, tanya Edo penasaran. Pak Rudi menjawab, tidak apa-apa Edo,
kita sebagai manusia harus saling membantu, kata Pak Rudi kan? Seperti itu, karena kita makhluk sosial, artinya kita tidak dapat hidup sendirian. Kita membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Nah, Pak Rudi pun mengingatkan kepada Edo. Edo, apa yang kita lakukan barusan adalah sikap saling membantu dan tolong-menolong yang merupakan bentuk pengamalan dari sila Pancasila. Sila yang keberapa? Ya, benar sekali. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Teman-teman, selanjutnya kita akan menulis tentang sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalian baca halaman 22, 23 sampai 27. Di situ ada kalian bisa membaca contoh-contoh pengamalan dari sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, sekarang kalian akan mengisi sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila ya. Yang pertama ini adalah lambang dari sila ke-1 atau pertama, yaitu bintang. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-1 yaitu 1. Taat beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. 4. Memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Selanjutnya, nah ini adalah lambang dari sila kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu 1. Berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. 4. Saling menolong dan menghormati antar sesama manusia. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sikap yang sesuai yaitu 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Ikut dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan siskamling. 3. Senang dan bangga memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bangga menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya teman-teman, yaitu lambang dari sila keempat dilambangkan oleh gambar banteng, kepala banteng ya. Nah, ini adalah sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat. Selanjutnya ini adalah lambang dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Ini poin-poin yang sesuai dengan pengamalan dari sila kelima. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Nah, kalian sebagai warga negara Indonesia, apakah sudah mengetahui peta kondisi geografis negara Indonesia? Nah, silahkan kalian cermati, amati peta dari negara Indonesia. Nah, silahkan kalian berdiskusi
Pada peta di atas, diskusikan dengan teman kalian mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, ini sudah ada ya. Aspek luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Keterangan. Nah, silakan kalian baca. Indonesia memiliki pulau yang sangat banyak sekali di dunia ya, yaitu terdiri dari 17.504 buah pulau. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3.257.357 km persegi. Nah, Indonesia memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara ada benua Asia, sebelah selatan benua Australia, sebelah barat ada Samudra Hindia dan sebelah timur Samudra Pasifik. Nah, kalian harus tahu ya, teman-teman, tentang aspek dari letak wilayah Indonesia berdasarkan petanya. Materi selanjutnya menentukan ide pokok dari teks. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia ya. Sekarang giliran kalian untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian. Nah, gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kalian bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT atau RW atau tokoh masyarakat di wilayah tempat kalian tinggal. Nah, adapun yang harus kalian perhatikan dalam membuat peta tempat kalian tinggal yaitu 1. Pertegas posisi rumah kalian. Di mana itu yang harus disoroti. Nomor 1, pertegas posisi rumah kalian harus jelas. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan. 6. Sungai atau aliran air. Nah, itulah tadi teman-teman hal-hal yang harus kalian tampilkan pada pembuatan peta di lingkungan wilayah kalian. Tadi yaitu kalian harus mempertegas nomor 1 posisi rumah. Nah, ini misalkan posisi rumah kalian di sini. Terus batas-batas RT. Nah, ini garis-garis ini ya. Nah, ini garis-garisnya ini mungkin adalah batas dari RT. Selanjutnya rumah-rumah. Nah, ini rumah-rumah. Terus apa? Jalan. Ini jalan. Ladang, sungai. Nah, ini ladang, sungai, dan lain-lain. Jadi kalian harus perhatikan poin-poin yang 6 tadi ya dalam membuat peta lokasi tempat tinggal kalian berada. Nah, inilah contoh dari peta wilayah kalian. Contohnya ya. Nah, teman-teman, setelah kalian tadi menggambarkan peta wilayah tempat tinggal kalian, kalian menceritakan gambar tersebut ke dalam sebuah cerita. Nah, nanti kalian membuat beberapa paragraf. Dari paragraf-paragraf tersebut, misalkan kalian lihat di halaman 30 ya, pada tabel 1.12 ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, di situ ada berapa paragraf, kalian tinggal membuat ide pokok dari paragraf 1 apa,
Selanjutnya kalimat pengembangnya apa? Nah, sekarang kalian lihat ya. Paragraf 1, ide pokoknya misalkan keluargaku tinggal di daerah pedesaan. Nah, ini adalah ide pokoknya dari paragraf ke-1. Selanjutnya kalimat pengembang. Keluargaku tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari kebisingan jalan raya. Di sekitar tempat tinggalku masih banyak terdapat hutan, kebun, ladang, dan sawah. Lahan kosong digunakan untuk lapangan sepak bola dan taman. Karena masih beberapa sawah, air selalu mengalir di selokan. Nah, itu paragraf ke-1. Selanjutnya paragraf kedua, ketiga, keempat, kalian bisa membuat ide pokoknya apa dan kalimat pengembangnya apa. Nah, kalian bisa lihat ini ya, contohnya. Ya, materi pembelajaran 4 kita akan belajar 1. Kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. 2. Nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. 3. Menemukan ide pokok bacaan. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah belajar mengenai luas dan letak negara Indonesia berdasarkan petanya. Sekarang kalian akan mengamati apa? Mengamati kondisi geografis dari pulau-pulau besar di Indonesia ya. Nih, nomor 1, contohnya Pulau Sumatera. Kondisi geografis berdasarkan petanya adalah 6 poin ini. 1. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Selanjutnya, batas Pulau Sumatera sebelah barat, Samudra Hindia, sebelah timur, Selat Karimata, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah utara Laut Cina Selatan dan negara Malaysia, dan selanjutnya. Nah, silakan kalian isi pada halaman 34, yaitu Pulau Jawa. 35, halaman 35 Pulau Kalimantan. Halaman 36 Pulau Sulawesi, dan 37, 38 yaitu Pulau Maluku atau Kepulauan Maluku dan Papua. Dan yang terakhir tadi apa? Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Silahkan kalian isi titik-titiknya seperti ini, seperti contohnya ini ya. Nah, nomor 1, terus nama pulaunya apa, kondisi geografis berdasarkan petanya, silahkan cari di internet atau sumber-sumber yang lainnya. Nah, teman-teman, materi selanjutnya silahkan kalian pelajari atau baca sendiri ya, yaitu tentang gotong royong modal dasar pembangunan, yaitu halaman 40. Sebelumnya ada menggambar peta sederhana. Itu kalian sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu menggambar wilayah tempat tinggalku ya. Nah, halaman 41, ayo menambah wawasan, mengetahui manfaat gotong royong. Kalian baca halaman 41 sampai 43 ya. Kalian harus mengerti dan paham manfaat gotong royong apa saja. Nah, contohnya, gotong royong membuat pekerjaan cepat selesai, pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan selanjutnya. Nah, teman-teman, tugasnya yaitu silakan kalian kerjakan halaman 44, yaitu membuat ide pokok dan paragraf pengembangnya. Ya, silakan kalian
kerjakan. Karena kalian sudah mempelajari pada pembelajaran 3 cara membuat ide pokok dan pengembangnya. Teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.